Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, hari ini masih kegiatan saya land clearing ya, pembersihan lahan. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing mengenai untung ruginya tanam sawit di bawah batang karet. Tentunya kita tidak bisa mengatakan harus seperti ini, harus seperti itu, karena semuanya tentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan atau menyalahkan orang-orang yang menanam sawitnya di bawah batang karet. Tentunya teman-teman, yang ingin saya bicarakan adalah masalah untung ruginya. Dan tentunya kita sebagai petani sawit harus paham betul konsep ini, karena jangan sampai sawit yang kita tanam itu hanya sia-sia belaka dan kita tidak mendapatkan apa-apa di sana. Jadi kita hindarilah hal-hal yang seperti itu. Menurut saya teman-teman, kalau kita sudah niat tanam karet, tentunya harus kita upayakan sebaik mungkin bagaimana caranya sawit yang kita tanam itu memang benar-benar bisa berproduktivitas lumayan cukup tinggi, sehingga nanti bisa memberikan penghasilan yang cukup bagi kita. Karena teman-teman, sawit ini adalah tanaman yang ngalem menurut saya ya, tanaman yang manja, karena memang memerlukan perawatan yang cukup intens atau yang cukup ruwet lah kalau kita tidak melakukan perawatan sawit. Apalagi ketika usia-usia penanaman atau usia dini, maka nanti hasilnya juga tidak akan menggembirakan bagi kita. Maka dari itu selalu saya sarankan kepada teman-teman semuanya bahwa kalau mau tanam sawit ya dirawat betul-betul supaya nanti hasilnya memang membuat kita bahagia dan tentunya bisa membuat kita sejahtera. Itu yang pasti teman-teman. Jadi banyak sih para petani yang masih menanam sawitnya di bawah batang karet. Tentunya alasan mereka adalah bahwa mereka tidak memiliki penghasilan lain selain dari karet yang memang milik kebun mereka itu. Dan tentunya itu adalah hal klasik atau alasan yang memang menjadi alasan klise atau satu-satunya alasan yang memang harus diberikan ketika orang mengatakan bahwa kenapa tanam sawit di bawah batang karet. Padahal mereka semua tahu bahwa sawit yang ditanam di bawah batang karet itu tidak bisa tumbuh secara baik, dan tentunya itu akan sangat merugikan bagi kita yang melakukannya. Mengapa? Karena yang seharusnya kita sudah bisa panen dalam usia 2 tahun itu bisa tertunda menjadi 3 tahun, bahkan 4 tahun, atau bisa 5 tahun lebih kita baru bisa memanennya. Dan tentunya hal-hal spesifikasi yang tentunya sudah sangat-sangat kita pahami bahwa ketika sawit ditanam di bawah batang karet, maka pertumbuhannya itu akan sangat-sangat terhambat. Mengapa? Karena tentunya sawit memerlukan unsur hara yang memang lumayan cukup banyak, dan tentunya kalau masih berebut dengan batang karet itu tentunya tidak akan bisa sempurna diserap oleh batang sawit. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu sawit memerlukan intensitas cahaya matahari yang lumayan cukup banyak. Ketika dia ditanam di bawah naungan, maka asupan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis itu tidak akan sempurna, dan tentu itu akan mengganggu dari tumbuh kembang tanaman kelapa sawit itu sendiri. Itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga, pelepah tidak bisa mekar karena terhalang oleh pepohonan lainnya. Selain dari proses etiolasi yang terjadi terhadap tanaman itu sendiri, pohon-pohon yang ada di sekitarnya itu juga menjadi penopang sehingga pelepah itu tidak bisa terbuka secara sempurna. Itu yang pasti terjadi. Dan tentunya teman-teman, ketika terjadi etiolasi, maka nutrisi itu bisa dikatakan 80% itu terserap hanya untuk memanjangkan pelepah, sehingga untuk pembesaran batang itu tidak sempurna. Maka dari itu banyak sekali contoh-contoh contoh-contoh batang sawit yang ditanam di bawah batang karet itu akan terlambat pertumbuhannya, bahkan tidak bisa tumbuh subur sama sekali hingga usia 3 tahun.
dan tentunya itu sangat-sangat merugikan bagi kita. Nah, solusinya seperti apa teman-teman? Kalau kita memang ingin membuka lahan namun kita tidak memiliki penghasilan selain dari bertani karet atau dari pohon karet itu sendiri. Tentunya teman-teman, dunia ini fleksibel, dunia ini terus berputar, tidak ada masalah tanpa solusi. Semua pasti ada solusinya teman-teman, semua pasti ada pemecahan masalahnya. Tergantung kita sendiri bagaimana menyikapinya. Tentu orang-orang zaman dahulu kita berpikir seperti ini teman-teman. Orang-orang zaman dahulu tanam karet itu tidak di bawah batang karet teman-teman, tidak di bawah batang karet. Orang-orang tua kita dulu tanam karet itu karetnya ditebang. Jadi apa bedanya ketika kita tanam sawit karetnya ditebang? Kan sama-sama gitu loh. Dan kenyataannya orang-orang zaman dahulu, nenek-nenek kita terdahulu itu mereka masih bisa tetap makan. Nah, dari mana mereka bisa makan? Tentunya dari mengolah tanah yang mereka buka. Mereka bisa tanam padi, mereka bisa tanam kedelai, mereka bisa tanam jagung, roboh teman-teman. Mereka bisa tanam kacang tanah dan lain sebagainya, cabai, semangka, dan tentunya banyak sekali tanaman-tanaman palawija yang bisa dikembangbiakan di sana. Nah, permasalahannya sekarang tidak boleh membakar hutan karena nanti kalau tidak dibakar tidak bisa tumbuh tanaman palawija. Itu memang permasalahan, namun tidak menjadi hal yang tidak terpecahkan. Tentunya teman-teman bisa solusinya adalah ketika memang tidak boleh membakar dalam skala besar, tentunya kita bisa melakukannya secara bertahap, membersihkannya secara bertahap, atau kalau menurut saya di sini jenis panduk teman-teman. Semuanya itu pasti bisa dilakukan. Kalau tidak mau apinya besar atau tidak mau terjadi pembakaran lahan yang melanggar undang-undang, tentunya kita harus mempersiapkan lahan kita itu jauh-jauh hari sebelum semuanya kita lakukan. Misalkan kita tanam karet kan, tanam karet itu usahakan 2 tahun sebelum kita ingin tanam sawit itu dibersihkan dulu semuanya. Kalau perlu disemprot bersih dari dari batang-batang pelangas ataupun hal lain sebagainya seperti itu. Kemudian benar-benar sisakan hanya karetnya saja. Nah, ketika hanya tinggal karetnya saja, itu tidak akan benar-benar membuat lahan kita itu terlalu kotor atau terlalu berserakan. Jadi kita membersihkannya lumayan cukup mudah, walaupun hanya sekedar dipanduk sedikit demi sedikit, atau memang bisalah ditanam tanpa dibakar, itu juga bisa. Tentu kalau kita memiliki biaya ya kita bisa melakukan staking dengan menggunakan alat berat dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman, bukan saya mengajari, bukan saya menggurui nanti solusinya kok seperti itu, masih tetap seperti ini, dan kenyataan di lapangan tidak akan semudah apa yang dikatakan. Memang benar seperti itu teman-teman, namun tidak ada Tuhan memberikan masalah bagi kaumnya tanpa solusinya. Tergantung kita bagaimana menyikapinya, manajemen kita itu bagaimana, kemudian kita melaksanakannya itu tentu kita sendiri yang tahu potensi apa yang ada pada diri kita sendiri. Itu saja teman-teman. Jadi kalau masalah rezeki itu yang penting kita ada usaha, yang penting kita memang benar-benar memiliki niat, tentu Tuhan akan memberikan rezeki untuk kita. Namun yang pasti teman-teman, apa yang kita usahakan ketika kita bersungguh-sungguh tentu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Itu saja. Mungkin hanya ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.